Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Latif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke. Untuk Bapak Ibu yang baru saja menemukan videonya Kak Furkan, di sini channelnya Kak Furkan itu membahas informasi up to date ya seputar dunia pemerintahan, khususnya tentang ASN ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk perkembangan terbaru seputar P3K, CPNS, dan lain sebagainya, itu bakalan dibahas secara detail di channel Kak Wulkon setiap hari, Bapak Ibu ya. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan ditekan tombol yang merah-merah itu, Bapak Ibu ya. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, jangan lupa. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Wulkon mengupload informasi up to date ya, seputar P3K maupun CPNS yang terbaru tentunya ya. Nah, tentunya Bapak Ibu nanti juga bisa belajar matematika di channelnya Kak Furkon. Nah, di sini Kak Furkon sudah menyediakan playlist lengkapnya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini untuk jenjang SMP sampai SMA insya Allah sudah terbahas lengkap ya Bapak Ibu ya. Di channelnya Kak Furkon silakan tinggal pilih materinya. Kemudian ada pembahasan soal SNBT dari tahun ke tahun, terakhir tahun 2025 dan juga pembahasan OSN, SKD Kedinasan atau CPNS, kemudian BTS BPG. Nah, ini SNBT 2024 sudah lengkap sekali Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada ruginya teman-teman menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, ini ada kabar terbaru dari kode R4 lagi-lagi Bapak Ibu ya. Di sini dari Radar Kediri akhirnya ribuan honorer kode R4 ini dapat angin segar. Bisa jadi P3K tanpa tes. Ini syarat lengkapnya. Semoga saja ya Bapak Ibu ya. Jadi karena kita harus memperjuangkan nasib R2, R3 maupun R4 ya Bapak Ibu ya. Jadi wajib lulus lah setidaknya seperti itu. Dari sini Bapak Ibu bisa perhatikan setelah sekian lama nasibnya menggantung, kini ribuan tenaga honorer kategori R4 mulai bisa bernapas lega. Pemerintah resmi membuka jalur khusus pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi mereka yang selama ini tersisih dari proses rekrutmen ASN. Dan tentunya kabar ini disampaikan melalui surat Menpan RB nomor sekian sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para tenaga non ASN yang belum terdaftar di database PKN. Nah, seperti diketahui, sejak pengumuman hasil akhir seleksi P3K tahap 2 dimulai pada 16 Juni sampai terakhir 30 Juni kemarin, ini banyak yang keresahan yang muncul ya di kode R4 seperti itu. Dan tentunya pasalnya mereka merasa peluang untuk lolos seleksi sangatlah kecil. Nah, berbeda dengan kategori R2 dan R3 yang sudah terverifikasi di database BKN dan masih berpeluang diangkat meski belum dapat formasi. Nah, tentunya kondisi ini diperparah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menyatakan bahwa prioritas pengangkatan P3K hanya berlaku untuk honorer yang datanya tercatat resmi di PKN. Seperti itu. Namun, pemerintah kini memberikan harapan baru lewat kebijakan formasi khusus. Honorer 4 yang sudah mengabdi minimal sejak 31 Desember 2021 dan masih aktif hingga kini dapat mengikuti seleksi P3K. Bahkan, jika posisi yang dilamar sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman, mereka bisa langsung diangkat tanpa harus ikut tes berbasis CAT. Meski begitu, bagi yang formasinya tidak sepenuhnya linear, tetap wajib menjalani uji kompetensi sebagaimana pelamar umum. Nah, syaratnya apa aja? Nah, aktif bekerja 31 Desember 2021, usia maksimal 56 tahun, pendidikan minimal D3 atau S1 juga bisa Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi ini terjawab sudah ya, terjawab sudah untuk teman-teman R4 ini masih tetap diperjuangkan. Nah, di sini PK minimal 2,75 tidak ada dalam proses pensiun atau diberhentikan secara tidak hormat. Jadwal seleksi dijadwalkan mulai Juli 2025 dengan proses verifikasi data Juli sampai Agustus dilanjut pengumuman hasil seleksi ditargetkan pengangkatan Desember 2025. Ya ini semoga saja ya. Intinya ikut optimalisasi formasi juga bisa sih R4 ya. Tenaga honorer R4 yang telah berkontribusi besar di berbagai bidang mulai dari administrasi hingga pelayanan publik. Nah sayangnya tidak masuk dalam sistem resmi posisi mereka kerap terpinggirkan. Nah tentunya kini lewat kebijakan khusus ini pemerintah akhirnya mengakui peran mereka dan memberi peluang setara. Pemerintah pun menghimbau kepada honorer 4 segera menyiapkan dokumen juga dan memverifikasi data pribadi agar tidak tertinggal dalam proses seleksi. Kesempatan ini bukan sekedar peluang kerja, tapi juga bentuk
pengakuan ya Bapak Ibu ya, atau perlindungan negara terhadap dedikasi para honorer. Tulis keterangan resmi dari Ibu Kemenpan RB Ibu Rini Widiantini. Ya semoga saja ini benar ya. Jadi ini harus diperjuangkan ya oleh BKN maupun Menpan. Ini honorer R4 ini bukan hanya yang ngabdinya itu bentar ya. Ada yang dari 2010, 15 tahun juga ada yang R4 Bapak Ibu ya. Jadi dikarenakan apa? Dikarenakan instansinya itu tidak mendaftarkan apa pekerjanya itu ya kan, padahal sudah bekerja 15 tahun. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan khusus bagi teman-teman BKN maupun pihak Menpan RB tentunya ya. Tentunya ini sudah ada kejelasan resmi di RDP kemarin, sudah ada pernyataan dari Prof. Yudan Fakrullah ya terkait penuntasan ASN. Kita coba Bapak Ibu ya simak RDP-nya. Tiga produk ini melayani kurang lebih 5 juta ASN. Rekan-rekan para gubernur WA ke saya seperti yang disampaikan Pak Ketua, Pak ini kok belum selesai perteknya. Nah ini perlu kami jelaskan. Dari 43 layanan ini Bapak dan Ibu, sepenuhnya layanan BKN sudah digital. Jadi kami sudah menggunakan tanda tangan elektronik dan melaksanakan arahan Bu Menteri sudah bisa bekerja dari manapun. Berapa ASN yang kita layani bersama? Ada 5.045.000. Terdapat peningkatan jumlah yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Dan Ibu Bapak untuk kita ketahui, PNS kita 72%, P3K kita 28%, terintegrasi secara bagus. Baik dari pola karir, kesejahteraan, dan pendekatan-pendekatan karir yang lain. Kalau kita cermati dari sisi perkembangannya, Ibu dan Bapak, ASN kita mulai tahun 2021 sampai 2025 mengalami peningkatan yang sangat tinggi di kisaran 5% sampai 6,5%. Terutama tahun ini dengan pengangkatan CPNS dan P3K. Jadi ASN kita kalau nanti ini terangkat semua sudah nanti akan di kisaran sampai 5,6 juta. Kemudian yang akan pensiun berapa? Setiap tahun prediksi BKN yang pensiun di tahun depan 166.000, tahun berikutnya 167.000, 2028 166.000, 2029 162, dan 2030 158.000. Jadi kalau melihat dari tren pensiun dan jumlah pengangkatan, PNS kita masih akan bertambah terus. Bapak Ibu dan seluruh peserta, progres CASN kita tahun 2024. Kita sudah menyelesaikan untuk CPNS dan seleksi P3K, sekarang bergulir di dalam tahap pengumuman untuk P3K tahap 2. Formasi yang diberikan oleh Ibu Menpan untuk CASN 2024 sebanyak 1.266.081 orang. Yang terpakai adalah 1.255.056 orang, terdiri CPNS 247.577 orang, dan P3K 1.007.479. Nah, dari formasi ini, Ibu dan Bapak, CPNS hanya terisi 72% sampai dengan saat akhir pemberkasan. Ini terjadi karena banyak formasi yang tidak terisi, baik pesertanya maupun sampai optimalisasi masih tidak terisi. Dari 247.000 hanya terisi 179.000 atau 7. Semoga segera ada solusi ya. Tentunya pengisian formasi kosong ini sangat penting untuk teman-teman yang notabene belum mendapatkan formasi, karena juga R4 ini juga meskipun tidak terdata di database, beliau ini juga punya hak ya untuk diangkat paruh waktu juga minimalnya. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furkan, semoga bermanfaat. Stay tune aja di channelnya Kak Furkan, insya Allah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Furkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.